bersalin dan membuktikan Engkau bangkit, Engkau naik Tuhan ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami juga menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu, berkati semua ibadah-ibadah kami. Biarlah semua ibadah-ibadah yang terjadwal di warta ini Tuhan kuduskan juga dengan kuasa darah-Mu, sehingga semuanya dapat terlaksana di minggu ke depan ini. Bahkan semua keluarga kami semua yang sudah datang beribadah dengan setia, bangkitkan roh mereka Tuhan, bangkitkan semangat dan antusias mereka, roh yang akan berkobar-kobar, menguatkan, meneguhkan mereka untuk mencari Tuhan dengan setia, dengan haus lapar rindu akan Engkau Tuhan. Karena tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin berkatilah ibadah ini, pakai kami terus untuk membawa jiwa-jiwa, sehingga semua Tuhan di setiap ibadah bertambah-tambah jiwa, keluarga-keluarga, ada jiwa-jiwa baru yang akan mau Tuhan digembalakan menjadi jemaat yang tertanam, digembalakan dengan firman-Mu, dan berkati juga semua jiwa-jiwa itu Tuhan. Keluarga-keluarga kami jemaat Yehuda juga berkati, setiap suami istri semakin sehati sepikir, setiap keluarga berkati rumah tangga mereka, pekerjaan usaha mereka, orang tua anak-anak mereka diberkati, dan biarlah terus mereka mengalami kemenangan sekalipun Tuhan banyak tantangan persoalan, tapi oleh karena kami semua datang mencari Tuhan, kami berkemenangan, kami mendapatkan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami juga tidak akan lupa berdoa berkati terus Bapak dan Ibu Gembala yang terus mengembangkan kami di tempat ini, semakin urapi kedua hamba-Mu ini dengan pengurapan baru yang spesial dalam memimpin, bahkan juga dalam menggembala, dalam melayani, dalam memberitakan firman-Mu. Beri hikmat, berikan kebijaksanaan, berlengkapi terus dengan karunia daripada Tuhan, sehingga kerajaan Allah diperluas, sehingga jiwa-jiwa dijangkau, dimenangkan, diberitakan kabar baik, sehingga mereka semakin percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luaskan juga Tuhan pelayanan kedua hamba-Mu, semakin pakai dengan luar biasa dahsyat, sehingga banyaklah jiwa-jiwa yang akan percaya kepada Tuhan dan mau digembalakan dengan firman pengajaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bungkus kedua hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang berasal dari si jahat, kuasa kegelapan, panah-panah api yang serangan balik, intimidasinya yang ingin melemahkan, menghancurkan, mencuri, membinasakan kedua hamba-Mu ini, menghalangi mereka untuk melayani Tuhan, menghalangi mereka untuk memberitakan kabar baik firman-Mu Tuhan. Semua yang berasal dari si jahat kami kan tolak, katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menghalangi kedua hamba-Mu untuk melihat berkat Tuhan yang dahsyat, menikmati di sepanjang kehidupan mereka, melihat mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Semua yang berasal dari si jahat itu kami kan tolak, katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah Tuhan penggenapan yang daripada-Mu mencari penghiburan, mencari sukacita dan sejahtera bagi kedua hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami pun juga Tuhan menyerahkan kehidupan harapan negeri, berkatilah sekolah ini agar dapat eksis kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami menyerahkan gereja, sekolah, pastor, keluarga jemaat yang sudah pelayanan di tempat ini, bahkan daerah ini Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun itu panah-panah bisa serangan balik intimidasinya yang ingin menghalangi, menghambat jiwa-jiwa bertambah bertumbuh, menghalangi kebangkitan, kebangunan rohani, kedewasaan rohani, menghalangi itu mereka mengenal Tuhan dengan benar, menghalangi itu menyerahkan hidupnya kudus berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang berasal dari si jahat kami ikat, tolak, katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penguasa, pembunuh, pemerintah di udara yang ingin memenangkan dengan segala penyakit sampah, dengan segala kelaparan dan kebinasaan yang ingin mengikat kami mengenai daerah ini, semuanya yang berasal dari si jahat itu kami ikat, tolak, katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, pertobatan terjadi, curahkan kasih-Mu, sehingga kami semua semakin mengasihi Tuhan dan sesama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak akan lupa berdoa Tuhan, berkatilah terus gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, Indonesia, kota Medan, di daerah ini juga semua intervensi akan renovasi KBRI juga berkatilah Tuhan. Semua gereja-gereja ini biarlah terus menggembalakan jiwa-jiwa yang Engkau percayakan, memulihkan mereka, membawa mereka kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga mereka semua jauh dari segala kesesatan, tetapi mengenal Tuhan dengan benar, bahkan dipersiapkan menjadi penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ngawatlah Tuhan semua gereja-gereja itu dengan segala tata ibadahnya, sehingga di sana ada pertobatan, ada pemulihan, ada pembaruan yang luar biasa terjadi, mujizat Tuhan terjadi
Dan biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua gereja-gereja berkati menjadi bintang-bintang dunia dan membawa jiwa-jiwa kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga mereka semua diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah juga Tuhan gereja-gereja agar terus diperlengkapi dengan kelima jawatan yang Engkau urapi, yang Engkau panggil dan khususkan mereka melayani dan menjangkau semua jiwa-jiwa. Bahkan orang-orang kudus bertambah-tambah di setiap gereja, di setiap umat-Mu bertambah-tambah, seluruh dunia bertambah-tambah Tuhan, yang mau hidup kudus dalam firman Tuhan. Bahkan juga hamba-Hamba dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka, mampukanlah mereka untuk tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus. Para misionaris juga berkati, biar kiranya Tuhan juga bertambah-tambah misionaris generasi muda untuk memberitakan Injil-Mu, kabar baik, sehingga sampai kepada setiap jiwa-jiwa, dimulai dari keluarga mereka Tuhan, tetangga-tetangga mereka, sampai ke ujung dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga para donatur, sponsor, anak-anak Tuhan yang terbebani juga berkati mereka agar terus mendukung kerajaan Allah diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap negara-negara dunia, sehingga ada damai-Mu Tuhan melingkupi setiap pemerintahannya, seluruh rakyatnya, bahkan pemimpin-pemimpinnya, negaranya dipenuhi dengan damai, keselamatan, kesejahteraan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga Tuhan biarlah banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia, segala suku, bangsa dan bahasa, lututnya berkerut, lidahnya mengaku Yesus Kristuslah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkanlah juga seluruh negara-negara dunia Tuhan dari COVID-19. Semakin pulihkan, tahirkan, sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun virus-virus yang mengalami mutasi, biarlah semuanya itu dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia yang kami cintai, dari Sabang hingga sampai Merauke Indonesia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Indonesia ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Itu semua karena umat-Mu ada di Indonesia. Oleh karena itu semakin berkati Tuhan. Kami rindu Indonesia semakin percaya kepadamu. Pakailah semua gereja-gereja, pakailah Tuhan seluruh umat-Mu untuk memberitakan nama-Mu yang luar biasa yang mendatangkan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin kami di pusat, di daerah. Berkati semua Tuhan, beri hikmat kepada mereka agar mereka semakin takut akan Tuhan. Bahkan pemimpin Indonesia ini semuanya keputusannya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Segala bidang aspek di Indonesia juga biarlah mengalami perubahan, kemajuan, semua untuk rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Segala suku, bangsa dan bahasa di Indonesia, lautlah Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka juga Tuhan percaya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah pemerintahan kami untuk mendukung terus gereja-gereja-Mu berdiri, melayani, bahkan juga Tuhan beribadah. Bahkan juga Tuhan berkatilah terus pemerintah kami dengan segala program-programnya, semuanya merata untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terkhusus buat presiden kami, berkatilah dia Tuhan, beri hikmat, beri kebijaksanaan, marifat yang daripada Tuhan, sehingga apapun persoalan di Indonesia, Tuhan yang selalu menolong, memberikan jalan keluar kepadanya, sehingga Indonesia terpelihara, kesejahteraannya terpelihara. Itu semua untuk umat-Mu juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak akan lupa berdoa umat pilihan-Mu juga yang ada di Yerusalem, Israel, semakin berkati seluruh keturunan Yakub 12 suku di seluruh dunia. Berkati Tuhan agar mereka juga semua kembali pulang untuk membangun negara tanah pusaka mereka yang sudah menjadi milik kepunyaan mereka. Berkatilah ya Tuhan, bahkan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga semua keturunan Yakub ini Tuhan, biarlah mereka semakin percaya kepadamu bahwa Engkaulah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Mereka percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Inilah setiap doa permohonan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dapat menaikkan doa syafaat kita. Kita percaya mujizat Tuhan terjadi dalam setiap doa dan permohonan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan buat perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita merasakan indahnya, luar biasanya, ada berkat, ada suka duka kita boleh lewati, dan Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Ibadah kita, kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Amin. Bersorak-sorai dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Kita percaya Tuhan Yesus itu benar-benar bersukacita dengan apa yang kita kerjakan, yang kita buat pada dalam ibadah kita ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah.
waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala yang sudah kita lewati, ya. Banyak hal yang telah terjadi. Mari tetap bersyukur, percaya kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, ya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat dan ajaib. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kemarin memang bulan Juni sangat banyak pengeluarannya, sangat banyak sekali. Saya sampai tidak tahu harus bagaimana, tapi luar biasa Tuhan tetap pelihara. Dan kemarin memang sudah minus gitu. Jadi memang ada tabungan saya sedikit dan kami ke sana. Dan waktu mau ngambil uang tinggal sedikit lagi gitu. Mengambil uang itu untuk kebutuhan beberapa hari sampai hari ini, ya, tiba-tiba si tellernya berkata, "Bu, yakin mau ngambil segini? Saldo ibu segini, Bu," katanya. Saya terkejut. Ternyata yang saya pikirkan selama ini tidak ada uang, tidak ada ini, ternyata itu sudah mengendap di dalam. Jadi kekhawatiran kita itu besar sekali gitu ya. Ternyata Tuhan sudah sediakan, cuman kita nggak nyangka kalau ada. Kalau Tuhan sudah siapkan tapi nggak dikasih tahu gitu ya. Dan luar biasa jadinya tidak jadinya tercukupkanlah untuk kebutuhan kita gitu. Tergantilah semua yang yang terpakai di bulan Juni, walaupun masih belum sempurna, ya saya bersyukur kepada Tuhan. Wah, ternyata ada juga kesaksianku ya yang seperti ini gitu ya, yang dalam hati saya, dalam pikiran saya, dan membuat saya kaget gitu, terkejut. Ternyata ada. Selama ini dari mana lah aku dapatnya, dari mana lah, kayak mana nih nanti, kayak mana nih. Ada kekhawatiran untuk hari esoknya, ya, untuk kita bisa, tapi untuk orang lain mungkin nggak yakin kita tidak ada gitu ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan luar biasa, penyertaan Tuhan luar biasa. Bahkan sepanjang bulan Juni banyak yang mau dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan, itu Tuhan sertai dengan luar biasa, ya. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan, mama saya boleh sehat. Apa yang menjadi kekhawatiran saya di bulan-bulan yang lalu, saya sampai sempat menyerah kepada Tuhan, tapi luar biasa dia boleh berada di Bali hari ini dalam liburannya bersama dengan itoknya, idanya, itu luar biasa. Dia dibiayai ke sana, ya, dengan pertolongan Tuhan. Dia boleh sampai di sana. Kekhawatiran kami anak-anaknya sangat besar, tapi ketika sampai di sana dia senyum-senyum luar biasa. Wah, itu luar biasa Tuhan Yesus. Yang sebelumnya kita berpikir pastilah nanti ini, tapi saya tepiskan segala sesuatu yang mau mengintimidasi pikiran saya. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih di usianya yang hampir 73 tahun mama ini boleh dapat berlibur ke Bali. Oh, gak ada satupun dari kami yang menemani, tapi itoknya yang bilang, "Ayo Kak, Bican sehat," katanya. Ya, Bican sehat. Padahal PP aja kesana udah 5.400.000 gitu ya. Tapi luar biasa, tulang saya baik sekali sampai membawa mama saya liburan. Saya bersyukur kepada Tuhan, itu semua pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidaklah selalu mungkin kekhawatiran kita akan hari esok itu banyak sekali, tapi kita nggak tahu Tuhan mengerjakan sesuatu yang rahasia yang tidak kita mengerti, dan disitulah kita berkagum-kagum, terpesona akan Tuhan, ya, akan luar biasanya Tuhan kita. Dia mengerjakan hal-hal yang terbaik bagi kita, lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Percayalah, apapun yang kita alami saat ini, ya,
Tuhan itu tidak membiarkan kita, Dia selalu menyertai kita, bahkan mengerjakan rencananya, kehendaknya dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima perjamuan kudus dan memberikan persembahan kita. Luar biasa Tuhan Yesus, ya, Dia selalu bersama dengan kita, dan segala ketakutan kita itu dikalahkan dengan shalom, damainya, damai Tuhan itu. Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan buat segala apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sungguh dahsyat, hebat dan ajaib bagi kami. Walaupun ya Tuhan segala sesuatunya mustahil dalam pikiran kami, Kau sanggup Tuhan membuat semuanya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, Tuhan kalahkan semuanya dengan pertolongan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu percaya kepada-Mu dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Engkau-lah ya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di bulan Juni. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih buat segala yang Kau kerjakan Bapa. Buat Mama juga ya Tuhan, buat pertolongan-Mu selama dia liburan juga. Mohon Tuhan jangan tinggalkan dia. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Berkati kami semua Tuhan yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai apapun yang menjadi kekhawatiran kami, dan juga kekhawatiran ketakutan kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Aku percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah melupakan kami. Penyertaan Allah sempurna, dahsyat dan luar biasa bagi kami semua. Berkati ya Tuhan persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Terimalah kuduskanlah, berkatilah Tuhan dan pakailah untuk kemuliaan nama Yesus. Engkau Tuhan layak menerima ucapan syukur yang terbaik dari kami umat-Mu. Terima kasih buat berkat pemeliharaan-Mu, buat segala yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman Allah sungguh dahsyat, mengerjakan lebih lagi ya Tuhan perkenan-Mu dalam kehidupan kami. Perubahan, pemulihan pasti Tuhan kerjakan, nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu yang mengajar, menyatakan kesalahan baik yang telah mendidik kami dalam kebenaran. Urapi kami dengan firman, urapi hamba-Mu Tuhan. Kuduskan Tuhan dan pakailah untuk kemuliaan nama Yesus. Bersama dan bersatulah dengan hamba-Mu ya Allah Roh Kudus dalam menyampaikan kabar baik yang dahsyat dan luar biasa yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami dengan darah Yesus, dengan pengampunan-Mu Tuhan. Perjamuan kudus-Mu yang mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus, supaya kami tetap mengingat betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat istimewa yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebab ada Tuhan hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup merubahkan segala
terpujilah nama-Mu, Yesus, Engkau yang kami puji. Haleluya, glory. Terpujilah nama-Mu, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Tuhan yang kami puji. Yesus Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Engkau mengenal kehidupan kami. Yesus Tuhan yang menjadi penolong kami. Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Oh, Engkau tempat pengadilan kami. Engkau Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami memuji kebesaran-Mu, kami mengagungkan kami Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan yang menjadi sandaran bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi pembantu kami, kekuatan kami dan kota benteng kami. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berseru Yesus, Yesus, hayatku, bawa hatiku lebih berdekat-Mu. Oh ya, berikan damai dan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami dapat menyembah Tuhan, kami boleh dapat meninggikan nama-Mu. Engkau Tuhan yang dimuliakan, Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dimasyurkan sampai selama-lamanya. Pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh berhati ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu di bulan yang baru, di semester yang kedua di tahun 2022 ini ya Tuhan. Berfirman Tuhan bagi kami, sebab kami siap untuk mendengar
dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan sabda. Beri kasih karunia-Mu Tuhan bagi hamba. Biarlah sepanjang firman-Mu diperdengarkan, kami boleh kemudian menghormati kebenaran firman dengan mengarahkan hati dan pikiran kami seluruhnya untuk menerima firman-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk supaya kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Di Tuhan, selamat pagi. Selamat sudah bertemu kembali kita. Kasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini minggu yang pertama, yaitu bulan Juli 2022. Kita sudah berada di semester yang kedua sudah ada di tahun 2022 ya. Puji Tuhan sudah mengajak kita untuk kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya. Yaitu Injil firman Tuhan pada pagi ini, hidup berkenan kepada Tuhan ya. Yohanes pasal 15 ya, ada judulnya sudah ada ya di depan, 7 sampai 8 ayat sudah tidak asing lagi, kita sudah sering baca ini ayat. Dan saya baca 7 dan sudah baca ayat yang ke-8 ya, Injil Yohanes 15 7 sampai 8. Saya baca 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Ya, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita memiliki hidup yang berkenan ya, dengan berbuah bagi Tuhan ya. Nah saudara, dengan hidup kita berbuah, maka saudara kita akan memuliakan Tuhan ya, dalam hidup kita. Jadi ketika hidup kita itu berbuah, kita saudara dalam praktik kehidupan kita, dalam perkataan, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, itu Tuhan dimuliakan ya, lewat cara hidup kita ya. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa kita adalah murid Tuhan, bukan sekedar pengikut. Pengikut itu sama dengan fans bisa berubah, tapi kalau murid, apa yang dilakukan oleh guru itu sudah dikerjakan oleh murid ya. Nah, hidup berkenan itu apa? Yaitu hidup berkenan itu bertumbuh ya. Jadi pengertiannya itu saudara bertumbuh, berhasil dan diberkati. Jadi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan itu kita kerjakan, kita hidupi di dalam kehidupan kita, itu membuat kita bertumbuh. Sama seperti seorang anak ketika dia diberi makan ya, dengan gizi yang seimbang, dia akan bertumbuh ya. Kenapa? Karena itu makanan untuk nutrisi bagi tubuh jasmani ya. Bertumbuh dari mulai bayi ya sampai beberapa bulan, mulai dari tumbuh jadi anak kecil, anak balita dan seterusnya saudara ya. Nah kita pun juga begitu, karena firman itu sudah ada nutrisi, bukan bagi tubuh kita, tapi bagi jiwa kita, bagi roh kita, sehingga kita bertumbuh ya. Bertumbuh bukan secara jasmani, tetapi rohani kita yang bertumbuh. Dan akhirnya saudara kita bisa dapat berhasil. Berhasil maksud saudara, kita bisa dapat melewati setiap tantangan demi tantangan dalam hidup kita. Itu namanya saudara disebut dengan berhasil dan diberkati. Artinya perkenanan Tuhan. Tuhan itu berkenan untuk mendengar setiap doa, permohonan kita ya. Dan kita disebut dengan diberkati ya. Ya saudara, hidup berkenan kepada Tuhan itu diperoleh melalui firman ya, yang seperti tadi saya sampaikan saudara, firman yang kita hidupi ya dalam perjalanan hidup kita.
Jadi saudara, siapapun kita, apakah kita seorang pekerja, seorang yang sibuk, ya, seorang yang sehari-harinya saudara banyak bekerja, ya, itu tidak membuat kita saudara lupa akan firman Tuhan. Ya, tetapi terus kita sambil kita bekerja, sambil kita mengingat firman Tuhan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita lakukan dalam hidup kita saudara, dan akhirnya membuat kita bertumbuh. Jadi firman itu saudara dimakan, ya, setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Sambil kita bekerja, sambil kita merenungkan firman Tuhan, sambil kita memperkatakannya, bahkan kita ketika di rumah kita membicarakan firman itu saudara, dalam keluarga kita saudara, maka itu membuat kita jadi kuat, jadi teguh di dalam Tuhan. Nah, sudah ada 3 hal yang harus kita lakukan saudara, supaya hidup kita itu berkenan. Jadi saudara, ada jalurnya, ada jalannya, bagaimana supaya kehidupan kita itu boleh dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar Kristen. Ada banyak orang menganggap yang penting aku sudah beragama, yang penting aku punya identitas di KTP-ku bahwa aku Kristen sudah cukup. Ya, orang tuaku bahkan juga opungku Kristen itu sudah cukup. Tidak, sudah. Ya, mengenal Tuhan itu harus secara pribadi, tidak boleh diwakili oleh kelompok atau oleh golongan atau keluarga. Setiap kita harus mengalami dan mengenal Tuhan itu secara pribadi dalam hidup kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, itu kita harus siap dibersihkan. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan saudara begini: setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah saudara, kita harus sadar bahwa dalam hidup ini enggak ada yang bisa kita dapat secara instan. Semuanya harus melalui proses. Semuanya sudah harus melalui sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu saudara, kita harus mengalami yang namanya proses, mengalami yang namanya dibersihkan. Nah, kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh dapat menolak ataupun juga menghindar ketika Tuhan izinkan hidup kita saudara diproses. Ketika kita dengar firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Ya, untuk bekerja dalam hidup kita, kita harus diproses, ya, berdasarkan firman itu. Kenapa saudara? Karena itu adalah cara yang digunakan oleh Tuhan saudara untuk hidup kita boleh semakin berkenan. Nah, proses yang Tuhan kerjakan itu saudara, Tuhan izinkan melalui masalah. Ada keluarga yang bisa dipakai Tuhan untuk memproses kita, pekerjaan dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita, ya, keuangan dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita saudara. Bahkan juga sakit penyakit juga saudara dipakai oleh Tuhan juga untuk memproses. Jadi yang namanya di dalam ayat 2 ini sudah dipotong dan dibersihkan itu sesuatu yang nggak enak, menyakitkan, ya, tapi hasilnya indah. Nah, begitu saudara ya. Jadi Tuhan itu mau kerjakan. Dia bisa pakai, ya, family kita, dia bisa pakai teman dekat kita, dia bisa pakai tetangga kita, dia bisa pakai rekan kerja kita saudara untuk memproses kehidupan kita saudara. Ya, Tuhan izinkan terjadi proses dalam hidup kita supaya apa? Supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika lewat melalui proses itu, firman itu jadi sinkron. Firman itu sudah terhubung di dalam kehidupan kita. Oh, ini maksud Tuhan dalam kehidupan Tuhan, sehingga kita akhirnya mengerti firman Tuhan itu sudah. Jadi tidak ada cara lain untuk kita bisa dapat bertumbuh, berbuah, dan diberkati selain kita merelakan diri kita saudara untuk dibersihkan oleh Tuhan, untuk diproses oleh Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebab seperti sering saya sudah sampaikan saudara, bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita masih mewarisi dosa, ya, tabiat dosa, bahkan juga saudara apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang membuat dia kehilangan kemuliaan Allah itu masih ada di dalam hidup kita. Nah, itu harus dibuang berdasarkan firman Tuhan. Ya,
Jadi lewat firman Tuhan, saudara, kita dibersihkan kehidupan kita, ya. Kesombongan kita dibuang, dicopot, ya. Keegoisan kita dibuang, maka juga saudara kemalasan kita juga dicopot, ya. Bahkan juga segala ada kebencian, ada segala hal apapun yang ada dalam hidup kita itu semuanya sudah diambil, ya, dibersihkan dari kehidupan kita, saudara. Sehingga kita bisa dapat berbuah, menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu, saudara, artinya kita menghasilkan dampak dari kehidupan yang mengenal Tuhan itu. Kita lebih mengasihi Tuhan, kita lebih bersabar, kita lebih lagi memiliki penguasaan diri. Dulunya kita tidak memiliki kasih, sekarang sudah ada kasih di dalam hidup kita. Itu buah namanya, saudara. Hasil itu. Jadi Tuhan menganalogikan kehidupan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti pokok anggur, ya, dan ranting. Jadi saudara, ranting itu melekat di pokok itu. Jadi ketika ranting diputuskan berarti nggak ada hubungan, ya, tidak ada lagi koneksi antara ranting itu dengan pohon. Jadi saudara, Tuhan mengibaratkan hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan itu sudah seperti ranting dengan pohon. Melekat, melengket, dan terus dibersihkan. Nah, tujuannya apa, saudara? Supaya kita menjadi murid Tuhan yang berkualitas, bukan sekedar formalitas. Ya, kita tahu, saudara, yang namanya barang yang kita beli, baik apakah itu yang mau kita pakai, mau kita konsumsi untuk kita minum, mau kita makan, kita mau yang namanya berkualitas. Dan kita tahu, saudara, kalau berkualitas ada harga, kan begitu. Yang pasti tidak mengecewakan, akan begitu, saudara. Ada sebuah supermarket di kota Medan ini, saudara, dia menulis bahwa dia menjual buah yang berkualitas. Kalau tidak, ketika konsumen itu, saudara, komplain, bisa mau, bisa dikembalikan, dan mereka akan ganti. Kenapa? Karena mereka menyajikan yang berkualitas. Akan begitu, saudara. Yang jelas, apapun yang berkualitas pasti berkelas, pasti bagus. Nah, Tuhan mau seperti itu dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan kita yang diproses, kita menjadi murid Tuhan, kita menjadi Kristen, kita menjadi orang percaya yang berkualitas, ya, kuat di dalam menjalani hidup. Ya, kita memiliki kesabaran, kita memiliki penguasaan diri, kita memiliki kasih, kita memiliki kemurahan, ya. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada buah yang dihasilkan lewat proses firman Tuhan yang kita dengar. Nah, hidup kita sudah berkenan. Jadi kita bukan hanya sekedar Kristen, ya, Kristen formalitas, hanya sebatas di identitas KTP, hanya orang sekedar tahu, oh dia Kristen, orang beragama. Ya. Banyak orang hari-hari ini sudah menyalahkan, ya, menyalahgunakan yang namanya agama itu. Nah, begitu sudah. Mereka dengan berpikir bahwa hanya beragama sudah cukup. Oh, enggak ada. Tidak bisa begitu. Ya. Tapi Tuhan mau, saudara, hubungan yang betul-betul spesial antara kita dengan Tuhan, saudara, mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya, saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus, ya, kita next, kita sama-sama baca, ya, ayat ini, saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi saudara, memperoleh buah yang matang, ya, jadi memiliki hasil, ya, dampak dalam hidup kita, saudara. Kita itu benar-benar menjadi anak Tuhan yang bukan hanya sekedar anak Tuhan, tapi betul-betul mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat ujian, ya. Jadi dikatakan, saudara, bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Kita menjadi bertekun di dalam Tuhan, ya. Jadi, saudara, ketekunan itu, saudara, membuktikan bahwa kita itu menjadi pribadi yang setia. Ada banyak orang sudah ikut Tuhan pas waktu senang-senangnya saja.
Ya, dia lagi banyak uang, dia lagi sedang happy, bahagia keluarganya, dia ikut Tuhan. Tapi ketika ada penyakit Tuhan izinkan, ya, ketika ada kerugian Tuhan izinkan dalam hidupnya, dia mulai berkurang mengasihi Tuhan. Nah, itu bukan orang yang bertekun dalam hidup Tuhan, ya. Tapi mengikut Tuhan berdasarkan suasana hati, mengikut Tuhan berdasarkan musim, nggak bisa. Jadi ikut Tuhan sudah, mau dalam keadaan baik ataupun tidak baik, kita tetap ikut Tuhan. Kita tetap iri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketekunan, ya. Jadi ketekunan itu, saudara, artinya dalam hal apapun, ya, untuk urusan Tuhan kita tetap itu sudah mengasihi Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Jadi di dalam Ibrani pasal 10, hati yang dibersihkan membuat kita, saudara, menjadi percaya diri untuk menghadap Tuhan. Ya, karena itu di situ dikatakan, saudara, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita, perhatikan saudara, di situ dikatakan telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya, dibersihkan. Jadi saudara, dengan kata lain, hidup kita, saudara, ketika kita pindah dari gelap ke terang, ada hal-hal yang harus dibuang, ya, yang masih bercokol dalam hidup kita, itu harus dibersihkan supaya kita murni di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam tabernakel, di dalam kemah Musa, ketika bangsa Israel mau menghadap Tuhan, saudara, maka sebelum mereka masuk ke bait Allah, mereka harus membersihkan diri dulu. Nah, dan begitu, saudara, ya. Mereka harus mencuci tangannya, mereka harus membasuh mukanya, mereka harus membersihkan kakinya, baru mereka, saudara, masuk, ya, ke bait Allah. Nah, itu, saudara, adalah gambaran secara rohani dalam hidup kita, saudara, bahwa ketika kita mau masuk ke rumah Tuhan, hidup kita, saudara, selama di luar kita terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan jahat, dengan cara-cara orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, dengan perkataan, dengan tingkah laku, dengan kebiasaan-kebiasaan. Nah, ketika kita mau menghadap Tuhan, kita nggak bisa langsung menghadap Tuhan dengan begitu saja. Kita harus dibersihkan hidup kita. Sebab yang mau kita jumpai itu adalah Allah yang kudus. Yang kita mau temui itu adalah Allah yang suci. Maka orang yang berjumpa dengan Tuhan itu harus bersih. Dan begitu. Sama seperti kita secara jasmani. Kita sudah mandi, kita sudah pakai pakaian yang bagus. Tidak mungkin, saudara, kita akan menerima tamu yang begitu kotor bajunya, pakaiannya, badannya, seperti kesiram air paret. Kita mau menyambut, tidak mungkin. Dan begitu, saudara. Dan pasti kita tidak tahan, ya, untuk bicara lama-lama seperti itu, ya. Dan begitu juga apalagi Tuhan. Jadi, saudara, ketika seseorang mau datang ke hadapan Tuhan, maka hidup orang itu, saudara, itu bagikan seperti orang yang kotor, ya, penuh dengan dosa, bau, ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa menghadap Tuhan? Dia harus datang membersihkan dirinya. Itu sebabnya bangsa Israel, saudara, di dalam kemah Musa, mereka harus bersihkan tangan mereka, kaki mereka, ya, muka mereka, lalu mereka masuk menghadap Tuhan. Itu adalah gambaran dari hidup kita, saudara, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saudara, yaitu hati nurani. Jadi, saudara, melalui kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah kita tidak lagi ibadah secara liturgis. Membersihkan diri bukan lagi, saudara, secara jasmani, tapi hati nurani kita yang harus dibersihkan, ya. Jadi tidak ada lagi bicara tentang hubungan kaki yang dibersihkan, ya, tangan yang dibersihkan, tapi yang dibersihkan itu, saudara, adalah hati kita, hati nurani kita, saudara, karena di situ terpusat, terkandung segala macam kejahatan ada di hati itu, segala model hal-hal yang jahat ada di hati itu, ya. Itu sebabnya harus dikeluarkan semua supaya Tuhan Yesus masuk, seperti firman Tuhan minggu lalu, saudara, ya. Yesus ada di luar, sementara
hal-hal yang jahat ada di dalam hati kita, dia nggak akan masuk. Dia akan masuk ketika hal-hal yang jahat itu keluar dari hidup kita. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya saudara, kita akan bisa menghadap Tuhan dan mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan, karunia Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan ketika hidup kita dibersihkan, saudara. Ya, ketika hidup kita dibersihkan. Oleh sebab itu kita mau relakan diri kita, saudara, untuk diproses oleh Tuhan. Sakit yang namanya proses, yang namanya pembersihan itu sakit, karena ada yang dipotong, akan begitu, saudara. Ada yang dibuang, ya. Sehingga saudara hasilnya indah, kan begitu. Sehingga kita bisa dapat berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya, kita harus siap untuk dibersihkan. Yang kedua, supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan, saudara, itu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, tinggal di dalam Tuhan ini memiliki pengertian adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan sudah pasti, otomatis dia pasti akan dikenal oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi tinggal di dalam Tuhan itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia sudah mewarisi pemikiran, prinsip untuk selalu mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan sendiri. Nah, itu sudah ada dosa yang kita warisi, sudah dari Adam dan Hawa, kan begitu. Manusia angkuh, ya. Itu sebabnya sudah saking sombongnya manusia, dia mau bikin menara Babel, ya, yang tingginya mau sampai ke langit, supaya mereka bisa naik turun antara bumi dan langit, kan begitu, sudah. Tapi Tuhan hancurkan usaha mereka itu, sudah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka bisa melakukannya. Jika apa yang terjadi baru mau dibangun, Tuhan sudah kacaukan itu menara Babel. Bahkan Tuhan kacaukan mereka dengan mereka tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain, nggak ngerti bahasa, ya, satu dengan yang lain. Yang satu pakai bahasa Mongolia, yang satu pakai bahasa Maroko, dan begitu. Yang satu pakai bahasa Yunani, ya nggak ngerti, sudah. Ya, bubar semua. Kenapa? Karena Tuhan yang mengacaukan. Sebab apa, saudara? Sebab manusia pada prinsipnya mereka mengandalkan kehebatan dan kekuatan sendiri. Nah, orang yang di dalam Tuhan, dia akan bisa mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika menyadari bahwa kekuatan manusia itu terbatas, kehebatan kita itu, saudara, ada limitnya, dan gitu. Ya, ada limitnya, ada kapasitasnya. Sampai di mana kemampuan manusia untuk bertahan dan bisa mengandalkan kekuatannya itu hanya ada batasnya. Itu sebabnya dalam Yeremia 17, ya, ayat yang kelima, Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Ya, kenapa, saudara? Karena nggak akan berhasil, sebab manusia itu punya kekuatan yang terbatas. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan selalu dan pasti dikenal oleh Tuhan. Yang tinggal di dalam Tuhan artinya kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Karena manusia pada prinsipnya, saudara, adalah orang yang tidak sabar, mau instan, mau cepat, apa saja yang dikerjakan, yang mau didapat kalau bisa cepat selesai. Makanya ada istilah, pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menanti. Makanya itu, saudara, di Simpang Gatot Subroto ada warung bakso namanya warung bakso sabar menanti. Ya, kan begitu, saudara. Artinya sudah dia sabar menunggu datang orang yang makan, kan begitu. Dan yang namanya sabar itu, waduh, ya, harus betul-betul terlatih, ya, kan begitu, saudara, ya. Nah, terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara, di dunia, ya, ini merupakan sebuah alarm dalam tanda kutip dan panggilan Tuhan, ya, supaya kita hari-hari ini terbangun dan berjaga-jaga, saudara. Karena dunia kita hari-hari ini, ya, kemarin 2 tahun ada dilanda COVID, sekarang ini sudah ada lagi muncul penyakit-penyakit baru, belum lagi ada bencana alam, belum lagi ada perang, belum lagi ada kelaparan, gempa bumi dan segala macam. Nah, saudara, hari-hari ini, ya, itu membuat kita, saudara, untuk sadar, ya, bahwa kita nggak bisa
berusaha dengan semaksimal mungkin dengan kekuatan kita, saudara, untuk kita bisa terhindar dari semuanya itu. Ya, kita hanya bisa dapatkan ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan rohani kita. Apakah kita sudah ada di dalam Tuhan atau belum? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dari Tuhan atau belum? Sebab orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia tidak akan mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan. Nah, orang-orang yang di luar Tuhan hari-hari ini, saudara, ya, sekalipun ya mereka mampu dan mereka bisa mengatasi situasi, kondisi dunia hari-hari ini, tapi yang jelas yang namanya ketakutan pasti ada, yang namanya kecemasan pasti mereka alami dalam hidup mereka. Ya, tetapi saudara, bedanya antara kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, bergantung di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan itu yang memberikan ketenangan bagi kita. Nah, gitu. Ya. Jadi saudara, dunia yang hari-hari ini ditimpa dengan kecemasan, ditimpa dengan ketakutan. Apalagi saudara, dunia kita sekarang ini gampang sekali untuk menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax, ya, yang berita benar atau tidak, yang tidak benar hampir sama-sama masuk semua. Kan begitu sudah. Jadi orang tidak bisa lagi menyalahkan mana yang benar, mana berita yang betul atau yang salah atau yang dibuat-buat. Tapi yang jelas itu berita berhasil membuat orang banyak mengalami ketakutan dan kecemasan. Tetapi sudah ketika kita tinggal di dalam Tuhan, alias ketika kita bergantung kepada Tuhan, saudara, kita tidak akan mengalami ya yang namanya kecemasan, yang namanya ketakutan. Sebab itu saudara, firman Tuhan mengajak kita, firman Tuhan menasihati kita. Hari ini, mari tinggal di dalam Tuhan. Mari kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mau andalkan Tuhan, sebab kekuatan kita terbatas. Sebab kemampuan kita, saudara, ada batasnya. Tidak bisa kita andalkan sepenuhnya kekuatan kita. Apalagi orang lain. Mungkin orang lain mungkin pernah berjanji sama kita, tapi itu hanya terbatas. Dan kita akan kecewa. Ya. Tapi yang jelas kalau kita mau andalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 21 ayat 26. Di situ dikatakan saudara, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu yang sedang terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi, saudara, sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi saudara, kondisi bumi ini nggak habis-habisnya kita dengar berita-berita tentang yang namanya bencana alam. Karena alam itu, saudara, kuasa-kuasa langit ini akan goncang. Ya, gitu, saudara. Itu yang namanya berita-berita gempa bumi, bencana alam itu akan terus ada. Ya. Sebab dia akan menuju kepada kesudahannya. Kalau dalam kitab 2 Petrus dikatakan bahwa unsur-unsur bumi itu akan pelan-pelan akan lenyap, bahkan begitu. Tapi yang tinggal tetap itu adalah apa, saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan tinggal tetap. Dan sebab itu mari kita tinggal di dalam firman, kita berlindung kepada firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam Amsal 11 dikatakan sudah bahwa nama Tuhan itu adalah benar. Jadi nama Tuhan itu. Jadi Tuhan itu sudah adalah perlindungan. Ya, orang dulu saudara, waktu zaman perang orang buat yang namanya menara itu dijadikan kota benteng. Untuk apa? Tempat berlindung. Untuk itu. Nah, kita sudah menjadikan Tuhan itu tempat berlindung dalam kehidupan kita. Kalau situasi dan kondisi dunia kita hari-hari ini sudah akan terus mengalami goncangan, sudah. Nah, karena itu firman Tuhan kita sama-sama baca ayat yang ke-36, sudah Lukas 21 ayat 36, ya, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa selalu berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi saudara, yang kita lakukan itu adalah kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa.
Jadi berjaga-jaga dan sambil berdoa, ini adalah suatu upaya kita berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kita dapat perlindungan dari Tuhan. Berjaga-jaga, ya, senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga ini sudah artinya kita selalu waspada. Firman Tuhan harus, ya, kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan harus kita perkatakan, ya, harus kita deklarasikan seperti dikatakan dalam Ibrani 10 itu sudah berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa itu firman Tuhan? Gitu. Ya. Jadi ini harus diperkatakan. Firman ini harus diperkatakan. Jadi kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa itu firman Tuhan? Nah, itu firman Tuhan itu yang terus diucapkan. Firman Tuhan yang terus kita kumandangkan, kita perkatakan. Karena itu adalah pengharapan kita. Karena itu adalah janji Tuhan bagi kita, saudara, sehingga kita bisa dapat berlindung pada Tuhan. Jadi situasi dunia hari-hari ini sudah akan terus, ya, menuju kepada apa yang dikatakan dalam Lukas 21 ayat 26 ini, yaitu kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, mungkin hari ini antar negara yang satu dengan yang lain akan damai dalam perang. Tapi nanti yang lain, negara yang lain juga sudah akan perang juga dengan negara yang lain. Jadi itu sudah tidak akan pernah berakhir. Ya, kenapa? Karena itu sudah menjadi nubuatan. Apa yang Tuhan sudah perkatakan, sudah Tuhan jelang kedatangan Tuhan, maka itu saudara akan terjadi. Orang akan ketakutan. Tidak akan bisa lagi saudara mereka bisa dapat hidup tenang, karena yang mereka pikirkan bahwa mereka seperti kayak menunggu antri, bahwa pada akhirnya nanti mereka mati juga, bahwa pada akhirnya mereka binasa juga, hanya tinggal menunggu waktu. Ya. Itu sebabnya banyak orang-orang sudah di luar Kristen, mereka menjadi stres, ya, mereka menjadi saudara, banyak yang mengalami gangguan kejiwaan dalam hidup mereka, karena mereka tidak sanggup dan tidak mampu menghadapi situasi dunia. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, mari kita mau andalkan Tuhan, mari kita mau berpegang pada firman Tuhan, saudara, supaya kita mau tinggal di dalam Tuhan, ya. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan Tuhan. Jadi saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang aktivitas kita yang kita kerjakan dan kita lakukan, saudara, mari andalkan Tuhan. Kita bekerja, kita berusaha, atau kita kerja sama orang, tetap kita andalkan Tuhan, saudara. Tapi kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu bahwa nanti itu perusahaan saudara bisa mengalami kolap, mengalami goncangan, mengalami penurunan dalam keuangan, kita tidak tahu, ya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap akan memelihara kehidupan kita, ya. Tuhan akan tetap menopang kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita berpikir bahwa aman-aman saja, ya, aman-aman aja, beresnya semua. Mungkin yang di sana kena dan tidak bisa begitu. Itu artinya kita bergantung kepada kekuatan kita. Orang yang bergantung kepada kekuatannya sudah akan kecil. Ya, jadi andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan harus menjadi standar hidup kita. Ya, nah, saudara, menjadi standar itu artinya setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, dan setiap tujuan kita, saudara, dalam melangkah, ya, maka firman Tuhan itu harus menjadi patokan. Firman Tuhan itu harus menjadi tolak ukur. Nah, itu namanya firman Tuhan itu jadi standar. Jadi apa rencana kita ke depan? Apa keputusan yang mau kita ambil terhadap keluarga kita, terhadap rumah tangga kita, terhadap masa depan kita, terhadap masa depan anak-anak kita? Apa keputusannya? Apa tindakannya? Apa yang mau kita kerjakan dan mau kita lakukan? Nah, semuanya itu, saudara, harus dilandasi dulu lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus jadi patokan. Ya. Kenapa, saudara? Karena sukses atau gagal
baik atau buruk, untung atau rugi, ya, menang atau kalah, itu bergantung kepada firman Tuhan. Kita lakukan atau tidak. Jadi kalau kita tidak lakukan, ya sudah pasti gagal, sudah pasti rugi, sudah pasti kalah, ya, sudah pasti buruk. Kenapa saudara? Karena kita tidak jadikan firman Tuhan itu sebagai patokan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu harus jadi standar hidup kita. Jadi kita tidak boleh berpikir sudah bahwa wah, aku sudah tahu, aku sudah bisa prediksi, aku sudah paham soal ini, aku sudah mengerti soal ini. Mungkin kita berpikir seperti itu sudah tidak bisa. Ya, kita akan mengalami yang namanya hambatan. Kita akan mengalami yang namanya stagnasi, berhenti di tempat. Kenapa saudara? Karena gagal. Ya. Sebab kita tidak libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan harus menjadi standar hidup itu, artinya kita melibatkan firman Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap keputusan apapun yang sudah ambil, tindakan apapun, ya, mari ya, jadikan firman Tuhan itu sebagai tolak ukur. Tuhan berkenan atau tidak, ya, Tuhan mau tolong kita atau tidak, Tuhan mau bela, Tuhan campur tangan atau tidak, begitu saudara, dalam kehidupan kita. Nah itulah saudara yang dilakukan oleh Daud. Sehingga saudara kalau kita baca di kitab 1 Samuel, di kitab 1 Tawarik, kenapa dia berhasil di dalam peperangan, dalam dia banyak ya, mengalami kemenangan dalam hidupnya, karena dia melibatkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Majukah aku untuk berperang atau tidak usah? Atau aku tetap diam? Atau apa yang harus kukerjakan? Jadi setiap keputusan, setiap tindakan yang mau dia lakukan, saudara, dia selalu firman Tuhan yang menjadi patokan dalam hidup. Nah saudara, ini yang harus kita kerjakan saudara, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita saudara menjadikan firman Tuhan itu standar hidup kita, Tuhan pasti berkenan akan hidup kita. Yang pasti menolong kehidupan kita, berkati rumah tangga kita, memberkati setiap pekerjaan kita saudara, apapun yang kita lakukan. Jadi bukan mengandalkan sekedar pemikiran kita, mengandalkan kekuatan kita sudah tidak bisa. Jadi Tuhan menghendaki supaya firman Tuhan itu sudah ya, tinggal ya, dalam hidup kita, menetap dalam hidup kita sudah, menjadi pegangan yang utama. Menjadi pegangan yang utama, sehingga sudah kita mengalami perkenanan. Tuhan itu betul-betul berkenan sama kita. Kita dianggap layak untuk mendapat berkat. Kita dianggap sudah layak untuk menerima mujizat dalam kehidupan kita sudah. Kenapa? Karena kita jadikan Tuhan sebagai pegangan yang utama dalam hidup kita. Nomor satu. Nah, gitu. Ada banyak orang sudah jadikan Tuhan itu nomor berikutnya, sudah, bukan nomor satu. Ya. Nomor satu itu adalah dirinya sendiri. Nomor dua, orang lain yang diandalkan. Nomor tiga, apa yang ada dia miliki. Nah, jadi urutan Tuhan itu sudah masih jauh lagi, entah keberapa. Ya. Tapi ketika dia gagal, dia salahkan Tuhan. Nah, kan begitu. Sama seperti bangsa Israel sudah. Pokoknya kalau mereka mengalami yang namanya gagal, yang namanya kerugian, ya Tuhan yang selalu mereka salah. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi firman Tuhan saudara mengajar kepada kita saudara bahwa iman firman itu saudara akan menghasilkan iman yang kuat, akan memberikan ketenangan jiwa, memberikan damai di dalam kehidupan kita saudara, dan sukacita ketika firman Tuhan itu menjadi standar. Ya. Dalam kehidupan kita. Jadi dalam kitab Yakobus dikatakan saudara, apapun yang kita mau rencanakan, yang mau kita lakukan, itu bergantung, berkenan gak Tuhan kepada kita, berkenan gak Tuhan menolong kita, berkenan gak Tuhan dengan apa yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan itu. Jadi setiap keputusan dan tindakan kita itu saudara, itu harus berdasarkan Tuhan itu berkenan tidak.
Karena apa? Karena saudara yang kita kerjakan itu bisa jadi dosa. Karena menurut kita sudah baik, tapi yang Tuhan lihat itu bisa membuat jadi sumber dosa, sumber malapetaka. Nah, jadi itu sebabnya saudara kita harus julukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah intinya saudara di dalam firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 15 ayat 7 itu, yaitu jikalau kamu, ya, saudara saya tinggal di dalam aku, ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi ketika kita tinggal dalam firman, ya, ini ayat ini saudara mengajar kita saudara untuk menjadikan firman Tuhan itu standar, jadi standar hidup kita. Tinggal di dalamnya, tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Itu harus sudah jadi standar, tidak bisa dikurangi sudah, tidak bisa diskor lagi itu tidak bisa. Jadi sudah betul-betul firman Tuhan itu harus menjadi pegangan keputusan kita yang paling penting. Jadi kita mau, misalnya sudah secara sederhana sudah, kita mau berencana mau mengadakan sebuah acara apapun, ya, mau mengadakan suatu kunjungan apapun ataupun mau melakukan apa saja, kita harus tindakan kita, keputusan kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu mendatangkan berkat dari itu sudah, mendatangkan pembelaan dari Tuhan. Karena yang kita mau itu saudara, bahwa apa yang kita kerjakan berhasil, apa yang kita lakukan Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bela. Supaya setiap yang kita lakukan itu jangan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kita andalkan Tuhan. Ya. Jadi ini yang harus betul-betul penting saudara dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai standar, ya, hidup kita, sehingga saudara kita bisa dapat mengalami, ya, iman yang kuat, iman yang teguh, ya. Bahkan juga sudah kita bisa dapat mengalami damai sejahtera, sukacita, ya, yang datangnya dari Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi jangan berdasarkan pengalaman, jangan berdasarkan pemikiran, jangan berdasarkan kata orang. Kita mengambil keputusan, kita mengambil tindakan, kita mengambil langkah apapun. Jadi Tuhan yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini yang saya mau sampaikan bagi kita saudara, di dalam kita mengawali menjalani tahun, ya, 2022 ini saudara, ya, lebih kurang 6 bulan lagi, ya, tahun 2022 ini akan segera berakhir. Mari sudah kita lakukan di pertengahan tahun ini sudah, dengan kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita berhenti mengandalkan kekuatan kita, cara-cara hidup kita selama ini, dan sudah di pertengahan tahun ini sudah kita memperbaiki kehidupan kita. Jadi Tuhan saudara, bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada dalam hidup kita, dan ketika kita berseru, maka Tuhan akan buka jalan dalam hidup kita. Ayat 7 ini saudara, ya, mengajak kepada kita saudara untuk kita boleh dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada kita. Nah, untuk mendapatkan apa saja yang kita minta, yang kita mau mohonkan kepada Tuhan, kita harus relakan diri kita siap untuk dibersihkan. Ya, beri diri kita saudara untuk disucikan. Yang kedua, kita mau tinggal di dalam Tuhan dan jadikan firman Tuhan itu saudara sebagai standar hidup kita. Nah, saya tutup dengan kesimpulan begini saudara. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah berkat spesial, ya, berkat spesial bagi kita saudara, yang telah ditebus oleh darah Yesus di Kalvari. Sebabnya saudara, ketika kita nanti menerima pinjaman kursi, kita mengingat, oh betul, begitu besarnya kasih Tuhan itu. Ya, dia sudah mati buat kita, dia menanggung dosa yang kita miliki, yang kita warisi. Kutuk, ya,
Maka juga segala kejahatan yang sangat memalukan itu sudah ditimpakan kepadanya lewat pengorbanan di kayu salib. Nah, saudara, saat ini dia memberikan kepada kita hidup yang berkenan, penawaran yang spesial, menjadi hidup yang berkenan. Kita manusia yang dari sebelumnya saudara manusia yang penuh dosa, penuh celah, penuh dengan kejahatan, ya, kita ditawarkan saudara untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu ada suatu hal yang luar biasa, berkat yang spesial. Nah, mari kita mau terima itu. Mari kita raih perkenanan Tuhan itu dan jangan disia-siakan. Ya, ada banyak orang-orang Kristen sudah mereka berputar-putar kepada hal-hal duniawi. Ya, mereka ingin sukses, mereka ingin berhasil, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Ya, itu bagikan seperti ada istilah, bagikan punggung merindukan bulan, akan begitu. Ada banyak orang-orang Kristen sudah mereka ingin sukses, mereka ingin berhasil, mereka ingin meraih banyak berkat, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka mau semua sesuatu yang baik, tapi mereka tak mau untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa. Nah, ini penawaran yang betul-betul luar biasa Tuhan berikan bagi kita, saudara. Mari kita meraih perkenanan Tuhan. Dapatkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa itu saudara dalam kehidupan kita. Ya. Dan saudara, kita ingat, ini perlu ya, saya tulis di situ saudara, bahwa tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Ya. Karena dalam Injil Yohanes 15 saudara dikatakan saudara dalam ayat yang kelima, ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Siapapun kita, siapapun yang kita andalkan, berapa besar kekuatan kita, pengalaman kita, di luar Tuhan kita tak bisa berbuat apa. Tuhan tawarkan ada hidup yang berkenan, dan spesial berkat yang Tuhan berikan. Kita tidak sia-sia. Kita mau terima itu, kita mau ambil itu sudah, ya, sehingga tidak bisa dapat mengalami kasih Tuhan. Kalau saudara tahun 2022, pertengahan tahun ini, menutup tahun 2022 sebentar lagi, kita mau raih hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berusaha sudah, ya, berusaha. Ada usaha yang harus kita kerjakan. Berhubung juga sudah keadaan dunia ini akan semakin hari semakin menuju kepada kesudahan. Kalau kita tidak siapkan diri kita sudah, kita akan tertinggal nanti. Kita tak akan bisa buat apa-apa lagi. Nanti keadaan kita akan seperti mirip 5 gadis yang bodoh, ya, punya pelita tapi tidak ada minyak, tidak ada fungsinya sudah. Mau diambil di mana lagi? Tidak ada sempat lagi. Jadi itu sebabnya saudara, mari hari ini selagi masih ada, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, cari Tuhan dengan sungguh. Beribadah kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, dan lakukan firman itu dalam hidup kita. Tinggallah di dalam Tuhan, sehingga hidup kita boleh dapat berkenan kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu kita raih, kita terima dalam kehidupan kita semua. Ya, di dalam ada bagi kita sudah ada roti dan aku, kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau ingat bahwa besar-besarnya pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan berkatnya sudah dalam hidup kita. Mari kita mau, ya, bersyukur, kita kagum akan kasih Tuhan itu sudah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan sudah. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa dan kuras anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyerahkan hati. Betapa aku, betapa aku melihat perbuatan tangan-Mu, hasil kemuliaan kuasa-Mu.
Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan kami merenungkan siapa kami Tuhan. Kami adalah manusia berdosa, penuh dengan kejahatan. Tapi dengan kasih-Mu yang besar, Tuhan selamatkan kami. Tuhan lepaskan kami dari kebinasaan, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Maka Tuhan memberikan penawaran yang luar biasa bagi kami, yaitu supaya kami boleh dapat memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Jika kami berdoa dan berseru kepada ketika firman-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau Tuhan, maka Tuhan kami boleh dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Doa dan permohonan kami naikkan kepada Tuhan jawab, karena kami Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan perkenankan dalam hidup. Firman-Mu mengajar kami untuk kami boleh dapat menjadi pribadi yang berkenan. Kami harus siap untuk dibersihkan dari segala berbagai macam-macam pengaruh dunia yang ada dalam kita, segala dosa dan segala hal-hal yang jahat yang masih bercokol dalam hidup kami. Kami siap untuk semuanya itu dibuang, dibersihkan, disucikan, sehingga hati nurani kami bersih, dan kami boleh layak untuk menghadapi hadirat Tuhan, untuk kami boleh layak untuk mendapatkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami merelakan diri kami untuk hidup kami dibersihkan ya Tuhan, supaya kami boleh berkenan kepada-Mu. Firman-Mu sudah Tuhan mengingatkan kami supaya kami tinggal di dalam Engkau. Tinggal di dalam Engkau Tuhan, artinya kami siap hidup kami untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Ampuni kalau selama ini kami telah mengandalkan kekuatan kami mengandalkan kemampuan kami, tapi hari ini Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, kemampuan kami terbatas. Kami tidak ada apa-apanya, tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, Firman mengajarkan kami mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada-Mu dalam nama Yesus. Sehingga ketika itu kami lakukan, maka Tuhan kami boleh berkenan di hadapan. Firman-Mu juga mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami menjadikan firman Tuhan itu sebagai standar hidup kami. Sehingga setiap keputusan, setiap langkah, setiap perkataan, setiap tindakan yang kami mau buat, yang kami mau lakukan, yang mau kami kerjakan, harus sesuai dengan Tuhan firman. Firman Tuhan yang menjadi patokan, firman Tuhan yang menjadi tolak ukur bagi kami. Tuhan tolong kami Bapak. Kami Tuhan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat-Mu, perkenanan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biar itu kami boleh lakukan, Tuhan, di pertengahan tahun 2022 ini. Selama ini, Tuhan, kami
hanya berpikir bahwa ketika hidup kami baik, ketika kami dengar firman Tuhan, maka itu sudah cukup bagi kami dan kami pasti mendapatkan berkat. Tapi Tuhan lewat firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa untuk kami mendapatkan berkat Tuhan, perkenanan Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami kerjakan. Bukan menurut pikiran kami, bukan menurut pandangan kami, tapi menurut firman Tuhan. Itulah yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Maka kami dapatkan kebenaran firman ya Tuhan. Maka kami dapatkan ya Tuhan janji firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Roh Kudus pengaruhi kehidupan kami, roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tadi ini Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Kami mau masuk dalam persekutuan melalui tubuh dan darah-Nya. Di hadapan kami dan roti dan aku. Oh Tuhan yang merupakan lambang dan tubuh dan darah. Kami menerimanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam perkara pikiran kami dan perbuatan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat masuk dalam persekutuan yang erat melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tubuh dan darah-Mu Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah ampuni kami, karena Tuhan sudah sucikan kami dan kuduskan kami baik tubuh, jiwa dan roh kami. Berkati kami Tuhan lewat perfirman kudus dan juga berkati pelayan-pelayan kudus yang sebentar kami bagikannya kepada kami. Terima kasih Bapak. Turunlah berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Tuhan atas perjamuan Kristus, atas roti dan anggur ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan dengan kuasa Tuhan, sehingga tidak lagi menjadi roti dan anggur yang biasa lagi. Terima kasih Bapak. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan pada saat siang hari. Terima kasih karena Kau melayakkan kami Tuhan. Berpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, semua kita menerima perjamuan kudus itu. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 dikatakan saudara, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam diri. Kalau siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Berkat yang pertama itu sudah kita terima dalam hidup kekal. Berkat yang kedua dikatakan, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya saudara saya, kita akan mengalami kebangkitan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ketiga berkat yang kita terima sudah lewat tubuh dan darah Tuhan. Itu barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ya tiba di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi saudara, kita menunggal dalam Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus yang ada di dalam hidup kita, dan kita ada di dalam dia. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Tuhan perjamuan kudus itu membagikan kepada kita. Tapi kita akan pujian kita salibnya.
Bapak Ibu dan juga dikasih Tuhan, kita akan roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbualah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah benar-benar tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kita? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah kita percaya bahwa cawan yang kita pegang ini adalah benar-benar darah Kristus yang telah berubah untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terpujilah Tuhan yang telah selamatkan kami. Oh, Allah yang berkuasa, Engkau Yesus penyelamat kami. Ada yang telah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, membebaskan kami dari segala dosa yang terjadi, dari segala bentuk penghambaran. Terima kasih Tuhan, yang benar-benar yang Kau berikan bagi kami. Darah Yesus yang menyembuhkan kami, darah Yesus yang bebaskan kami, darah Yesus yang telah sembuhkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau menyelamatkan kami. Engkau menolong dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kami. Oh, Kau Tuhan yang berikan kegembiraan bagi kami. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus bebaskan. Darah-Mu Yesus ubahkan dunia. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Perkenanan-Mu Tuhan boleh kami alami dalam hidup kami. Kami boleh dapat mengalami damai, sukacita, ketenangan. Karena firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar termeterai dan pasti dalam hidup kami. Kami kerjakan ya Tuhan dalam kehidupan kami di bulan yang baru ini, di pertengahan tahun 2022. Kami boleh dapat memperbaiki hidup kami Tuhan. Apa yang masih kurang, apa yang sudah lama kami lalaikan dan kami sia-siakan selama ini, kami mau perbaiki hidup kami Tuhan. Kami mau raih berkat Tuhan. Kami mau raih, oh Tuhan, kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendapatkan perkenanan-Mu. Engkau mengampuni kami Tuhan atas segala sesuatu yang sudah banyak yang kami sia-siakan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan pulihkan kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengalami hidup yang baru. Kami boleh berbuah di dalam Engkau. Ada dampak yang kami hasilkan. Kami boleh laku Tuhan kami terima dalam hidup kami. Ketika firman-Mu ya Tuhan, oh Tuhan kami kerjakan dalam hidup kami. Firman-Mu termeterai, terpaksa bagi kami. Berikan sukacita dan sejahtera. Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan kami boleh terima oleh tubuh dan darah. Setiap kali kami melakukan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami. Atau Tuhan yang telah pindahkan kami dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib, sehingga kami boleh dapat menerima warisan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui pertolongan khusus yang kami boleh terima. Kami boleh dapat mengalami anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di sepanjang bulan baru Juli 2022 ini Tuhan. Dan puji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya, kasih-Nya, anugerahnya yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita, pengampunan, kesembuhan, mujizat, dan berkat yang kita terima oleh tubuh dan darah. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Selamat kita beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang spesial hari ini. Dan saat ini mari kita sama-sama lihat warta kita di edisi yang ke-436 Minggu ke-27 3 Juli 2022 di Gereja Peter Indonesia Jemaat Yehuda Griamartu Bungdua. Visi kita satu hati, bertumbuh dewasa, berbuah, dan siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Renungan dalam warta kita siang ini dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 dengan judul Memandang Yesus. Hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi oleh bagaimana kita memandang Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan minggu lalu dapat kita lihat kembali di dalam warta kita, supaya kita tidak lagi menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Dan jangan lupa untuk membaca renungan yang kami siapkan dalam warta kita. Bawalah ini dalam mesbah doa keluarga kita. Kita pasti diberkati dan Tuhan pasti semakin menambah-nambahkan iman, percaya kita kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan sisi rumah kita akan semakin mengasihi Tuhan. Biarlah hati kita selalu gemar membaca Alkitab, baik pagi hari maupun malam hari. Di sepanjang minggu ini kami sudah siapkan jadwal bacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara jangan lupa dibaca, dan bila saudara diberkati, sharekan setiap firman Tuhan itu supaya orang lain juga diberkati dengan apa yang sudah memberkati kita. Tetap dukung dan doakan untuk 15 topik doa kita dan doa syafaat kita sepanjang pandemi ini. Kita percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dana kas gereja 624.000, diakonia 80.000, dan kas pemuda kita 222.000 rupiah. Dan jadwal ibadah kita dimulai pada hari ini. Jangan lupa kita para pemuda remaja untuk hadir
pada hari ini Minggu 3 Juli jam 5:30 sore. Dan ibadah tim Sel Yehuda 1, ibadah tim Sel Yehuda 2 pada hari Selasa tanggal 5 Juli jam 19.30 malam. Ibadah doa pelayan dan latihan pujian pada hari Jumat tanggal 8 Juli jam 19.30 malam. Dan ibadah PA1 ceria pada hari Sabtu tanggal 9 Juli, baik itu di Maranatha dan Yotnya, di Al-Sadai dan Immanuel. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu jam 8.30, ibadah raya kita untuk minggu depan jam 9.30. Mari kita terus berjuang untuk beribadah kepada Tuhan, biarlah roh kita bernyala-nyala dan kasih mula-mula itu terus nyata berkobar-kobar dalam hati kita, karena ada berkat pertolongan ya di dalam kesetiaan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah setia, mari kita juga berjuang untuk setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk kas gereja kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di bulan yang baru ini sambil kita menaikkan pujian kita, firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari kita bersyukur, kita memberi dengan sukacita, dengan hati yang benar-benar melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk segala anugerah kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, dan juga mau menyertai dan memberkati ibadah kami di minggu yang pertama di bulan yang baru Juli 2022 ini ya Bapa. Terima kasih karena Kau sudah bimbing kebaktian kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Berkati kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan yang boleh senang dalam pujian kami, mengagungkan kami dalam suara-suara kami. Dan juga bersyukur juga Tuhan, doa sempat yang kami boleh panjatkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah menolong dengan doa, permohonan semua yang kami boleh naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Bagi gereja Tuhan, gereja Bible Indonesia, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar boleh terpakai dan terpatri dalam hidup kami di semester yang kedua di tahun 2022 yang kami dapat memperbaiki kehidupan kami, supaya kami boleh dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh mari berkat Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam masa depan kami, pada untuk saat ini juga Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Firman-Mu terpercaya terpatri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami boleh terima, roti dan anggur yang kami boleh dapat terima Tuhan. Dimana setiap kali kami melakukan ini, kami boleh dapat memberitakan kematian Tuhan sampai Kau datang kedua kalinya.
Kami boleh dapat mengingat betapa besarnya pengorbananmu ya Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami, telah memindahkan kami dari kebinasaan untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk pengorbananmu ya Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya kami boleh menjalani hari-hari kami di bulan yang baru ini dengan penuh kemenangan, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami kemanapun kami berjalan melangkah. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari mara dan bahaya, sehingga kami aman dalam nama-Mu. Berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami, bahkan juga Tuhan pekerjaan kami, juga selain usaha dan bahkan pencarian kami Tuhan. Berkat Tuhan, boleh dapat turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa untuk sekali lagi berdoa bagi kami semua yang hadir. Berkati kami semua dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami juga sedang mengalami persoalan pergumulan, berikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Bahkan kami yang berdosa Tuhan, hisapkan kami dan ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan yang mau berdoa, berkati kami semua, keluarga, suami, istri, anak-anak, berkati kami Tuhan. Bahkan jemaat juga Tuhan yang tidak hadir, oh Tuhan sebagian besar dari mereka, dimanapun mereka berada saat siang ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan ingatkan mereka, supaya Tuhan minggu depan mereka boleh hadir, dan mereka boleh dapat mempergunakan waktu yang ada untuk mereka boleh mencari Tuhan, selagi kesempatan untuk mencari Tuhan itu masih ada. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan yang menjawab mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang ke tempat kami masing-masing, dan bilang kami Tuhan, uruskan dengan kuasa-Mu sertai dan berkati kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Maka kami pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami pribadi dan kelas pribadi, maka Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dan juga Tuhan, pada saat juga Tuhan siang, sebelum kami pulang, kami doa dari dua tangan kami, kasih mau terima berkat. Mari Bapak Ibu saudara kasih angkat kedua tangan kita, katakan amin dan ucapkan berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi kita. Tuhan menjadi sebagai wajahnya selalu dan memberi engkau kasih kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, pulanglah terima dan mohon berkat yang sempurna dan alam Bapa. Anugerah kita kasih di Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur berguna dapat ngomongkan dari Tuhan Roh Kudus. Tetap tinggal menjaga kita mulai saksian hingga besok. Bahkan sampai malam sampai sebagai saudara berdoa yang bersyukur dan berkati Allah yang Maha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya bagi Tuhanku terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, hanya bagi Tuhanku Tuhan Yesusku, hanya bagi aku diberkati.